Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Turun atas kamu sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, Ia telah berjanji kepada murid-muridnya dan kepada gerejanya ketika Ia berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Yohanes 14 ayat 27 sampai 28. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan nyanyian "Bersoraklah hai alam semesta". Jemaat, kita bersama-sama membaca Mazmur pujian Mazmur 47 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Kita akan membacanya berbalasan. Saudara akan mengikuti dari layar di atas. Kita mulai. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa di bawah kaki kita. Tuhan Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, itu diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan.
Jemaat sambut dengan nyanyian segala puji namanya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remaja. Silakan.
Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menghadap Allah, merendahkan diri, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu dengan sukacita Bapa. Kami datang kepadamu oleh karena tahu bahwa hanya dekat padamu sukacita kami berlimpah-limpah. Kami datang menghampiri Engkau sebab kami tahu hanya dekat padamu kami menjadi tenang. Tetapi kami juga tahu Bapa bahwa dosa-dosa kami seringkali menghalang-halangi kami untuk datang dan bertemu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Karena itu kami mohon dengan penuh kerendahan Bapa di dalam surga, saat kami datang seperti ini, sucikanlah kami semua. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, ya Kristus, supaya kami layak datang di hadapan Bapa-Mu, Bapa kami itu. Supaya kami layak mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut-Nya dan kami hidup karenanya. Supaya ketika kami mendengarkan suara-Mu, suaranya kami hidup dan tidak berlalu begitu saja. Karena itu kami mohon kepadamu Bapa di dalam surga, basuhlah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Segala hal yang kami lakukan di tempat-tempat yang tersembunyi Bapa, yang kami kira tidak seorang pun yang tahu. Tetapi dalam kedalaman hati kami Engkau yang mengenal setiap yang kami lakukan. Itu sebabnya kami datang mohon kepadamu, kasihanilah kami Bapa di dalam surga, ampunilah kami. Sebab tanpa pengampunan-Mu kami semuanya binasa. Ampunilah segala dosa-dosa kami Bapa, dan kuduskanlah oleh karena darah Putra-Mu Yesus yang telah mengalir bagi kami itu. Amin. Jemaat sambut dengan nyanyian Di Muka Tuhan Yesus. Ayat 2 dinyanyikan semua perempuan. Ayat 3 dinyanyikan semua laki-laki. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Ayat 4 dinyanyikan semuanya.
Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Jemaat Oraet Labora. Paduan suara jemaat disilakan.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara dan saudara mengikuti dari Alkitab masing-masing. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Firman Tuhan, Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah masing-masing, dibandingkan dengan hari raya gereja yang lain, saudara-saudara, misalnya seperti Natal, Jumat Agung, dan Paskah, bagi sebagian orang-orang Kristen, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan salah satu perayaan gereja yang seringkali dianggap tidak penting. Tentu bukan saudara-saudara, karena saudara datang hari ini. Banyak orang-orang Kristen yang memahami, yang melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak seperti perayaan-perayaan lain yang dirayakan dengan boom, karena dianggap tidak terlalu penting dibanding perayaan-perayaan yang lain itu. Padahal kita semuanya tahu, saudara-saudara, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan salah satu doktrin
ajaran yang sangat penting dalam iman Kristen. Kita menyebutnya dalam setiap pengakuan iman kita. Kalau begitu kita bertanya, mengapa? Mengapa banyak orang Kristen tidak memahami, tidak melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sebagai peristiwa yang penting? Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, mungkin saudara akan memberikan jawaban masing-masing. Tetapi menurut saya, apa yang mempengaruhi antusiasme kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ialah karena kita seringkali beranggapan bahwa sorga bukanlah tempat yang benar-benar ada. Mengapa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak terlalu mendapat tanggapan banyak orang Kristen ya, tidak sebagian orang Kristen tidak ditanggapi sebagai sebuah peristiwa yang penting karena tidak sedikit orang yang melihat, memahami sorga itu tempat yang nyata. Kata sorga hanya digunakan kalau ibadah penghiburan berkaitan dengan duka cita. Kata itu dipakai untuk menghibur yang sedang berduka. Ini kita bisa mengerti saudara-saudara karena ya tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat sorga. Tidak ada satupun di antara kita yang dapat melihat sorga, saudara-saudara. Karena itu film-film kesaksian-kesaksian tentang lihat sorga itu diminati banyak orang. Kenapa? Karena kita sendiri seringkali meragukan, ada betul jika itu sorga ada. Kita meragukan kebenaran tentang sorga sebagai sebuah realitas yang nyata. Kita meragukan karena kita tidak lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi perhatikan saudara-saudara, kita tidak lihat tidak berarti tidak ada. Sesuatu yang kita tidak lihat itu tidak berarti bahwa itu tidak ada. Mari kita buktikan. Saudara menggunakan komunikasi seperti ini. Saudara bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh dari saudara-saudara karena saudara terhubung dengan jaringan. Kan begitu? Pertanyaan sekarang, siapa yang lihat jaringan? Siapa yang namanya jaringan? Siapa namanya jaringan itu? Siapa yang pernah lihat koneksi itu? Atau kalau pakai Bluetooth misalnya, kita device-nya di sini, kita di sana, dan kemudian bagaimana? Jadi sekali lagi saudara-saudara, sesuatu yang kita tidak lihat tidak berarti bahwa itu tidak ada. Dalam suatu ibadah penghiburan, mungkin saudara-saudara sebagian masih ingat, saya menyebut sebuah lagu yang beberapa waktu yang lalu viral. Gala Bunga Matahari. Mungkinkah, saudara mungkin pernah dengar itu, saya tidak usah menyanyi. Lagu ini viral saudara-saudara, bukan karena liriknya, musiknya lebih daripada musik-musik yang lain, sama sekali tidak. Saudara bisa dengar. Tetapi apa yang membuat lagu itu viral ialah karena lagu itu, dalam lagu itu penyanyinya mewakili pertanyaan kita semua, mewakili keinginan tahuan kita semua. Sorga itu ada jika? Saudara bisa dengar lagu itu. Dia mewakili keingintahuan kita semua tentang sorga itu. Betulkah itu nanti kita ketemu? Betulkah? Dan bukankah itu juga pertanyaan kita, saudara-saudara? Jadi kalau hari ini kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudara-saudara, maka itu berarti bahwa hari ini firman Tuhan hendak menegaskan kepada kita bahwa sorga itu ada. Amin. Kalau hari ini saya dan saudara-saudara merayakan peristiwa itu, saudara datang, itu berarti saudara-saudara sedang mendengarkan, mengakui bahwa sorga itu ada. Karena sorga ada, karena Yesus ada di dalam sorga, dia naik ke sorga, maka sekarang kita bisa bicara tentang sorga.
Kita bisa bicara tentang surga karena Tuhan kita ada di sana. Yang lain tidak bisa bicara tentang surga. Mereka hanya bicara tentang angan-angan saja, tentang mimpi-mimpi saja di sana. Tetapi kita bisa bicara tentang surga sekarang karena Yesus naik ke surga. Jadi surga bukanlah suatu hayalan. Dulu-dulu saya masih ingat kalau kecil, karena banyak yang tinggal di rumah, kalau mau tidur biasa kami didongeng. Dikasih dongeng. Dikasih dongeng kami dulu. Cuma sayangnya dongengnya dulu horor-horor semua. Tapi kami tidur juga semua, tidur dalam ketakutan. Mereka yang cerita itu sampai sekarang masih hidup. Sorga bukanlah dongeng yang kita pakai untuk kasih tidur anak-anak. Juga sorga bukanlah suatu bahan untuk menghibur mereka yang berduka. Bukan itu. Bukan sekedar kata yang kita pakai untuk menghibur. Begini saudara-saudara. Kalau kita percaya Yesus yang lahir dari anak darah Maria. Dia lahir. Kita merayakannya dengan Natal. Kalau kita percaya bahwa dia menderita dan mati di atas kayu salib. Tapi kita tidak percaya dia naik ke surga karena kita ragu tentang surga. Itu sama dengan saya bilang, saya percaya Yesus lahir, saya percaya Yesus mati dan bangkit. Tapi bohong, kan gitu. Kan saya tidak percaya dia naik ke surga Bapak Ibu. Berarti saya percaya dia buat ini, saya percaya dia lahir, saya percaya dia mati, saya percaya dia bangkit. Tapi bohong. Karena kita tidak percaya dia naik ke surga. Jadi kalau kita percaya Yesus naik ke surga dan kita sedang melakukannya hari ini, itu berarti bahwa kita sedang mengakui seluruh pekerjaan Yesus tanpa ragu. Surga, Yesus naik ke surga, itu berarti bahwa surga ada. Nah sekarang saudara-saudara, mari perhatikan bagaimana reaksi para murid saat mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka Yesus naik ke surga. Saudara periksa ayat, saya gunakan Alkitab di sini. Saudara perhatikan ayat 52 dan 53. 52-53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Beberapa waktu sebelumnya saudara-saudara, Yesus pernah berkata begini kepada murid-muridnya. Saudara bisa buka Alkitab, saudara mengikuti. Yohanes 16 ayat 16. Di sana Yesus bilang begini. Sesaat lagi kamu tidak melihat aku lagi dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku. Beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya? Ia berkata kepada kita, sesaat lagi kamu tidak melihat aku dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Lalu kata mereka, apa artinya ia berkata sesaat lagi? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, apakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan kepadamu tadi? Sesaat lagi kamu tidak melihat aku dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Inilah yang Yesus maksudkan. Inilah yang Yesus maksudkan sekarang, bahwa murid-murid yang berduka sekarang dapat bersukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Alkitab mengatakan orang-orang Kristen hidup bersukacita, ini dasarnya. Kalau Alkitab berkata, kalau orang bilang kenapa orang Kristen hidup bersukacita, dasarnya ialah karena Yesus ada di sorga. Itu dasar sukacita kita. Sama seperti para murid. Dasar sukacita saya dan saudara-saudara. Jadi, kalau hari ini kita memperingati tahun ini kenaikan Tuhan Yesus yang terjadi ribuan tahun itu. Ini kan peringatan. Kita sedang diingatkan. Mungkin dalam perjalanan beberapa bulan yang lalu saudara-saudara, saudara berjalan berat oleh karena saudara dibebani dengan duka cita. Saudara dibebani dengan kekecewaan.
maka hari ini saudara-saudara diingatkan, Yesus naik ke surga. Saudara-saudara diingatkan bahwa saudara-saudara dapat bersuka cita. Sekalipun saudara memikul banyak sekali duka cita di belakang. Kita semua tahu, saat ini ada banyak saudara-saudara kita dalam persekutuan jemaat yang sedang menanggung beban-beban berat dalam hidup mereka. Beberapa di antara mereka menanggung beban duka cita. Beberapa di antara mereka sedang menanggung kesakitan oleh karena sakit penyakit. Tetapi Alkitab bilang sama kita, sekalipun demikian kita tetap dapat bersuka cita. Kita dapat bersuka cita. Yesus naik ke sorga. Yang kedua saudara-saudara, jadi kenaikan Yesus ke sorga menjadi dasar sukacita kita. Yang kedua, dalam Yohanes pasal 17, dalam doanya Yesus bilang begini, saya baca. Yohanes 17, bagian bawah lagi. Ayat 1 sampai ayat 5. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala sesuatu yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Membuktikan bahwa Dia adalah penguasa. Membuktikan bahwa Dialah yang layak disembah. Jadi kalau saudara-saudara datang menyembah Dia, itu berarti saudara sedang mengakui bahwa Dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Dalam kenyataannya saudara-saudara, banyak orang Kristen yang masih malu-malu bicara tentang sorga. Seolah-olah dituduh, ini percaya. Tetapi hari ini kita mesti mendengarkan penegasan Alkitab dan dengan tegas berkata, sorga ada. Dan di sorga ada Tuhanku. Dan itu berarti, kalau di sorga Yesus naik dan di sana ada Tuhan kita, penguasa kita, maka itu berarti inilah alasannya kenapa kita beribadah. Inilah alasannya kenapa kita beribadah. Saudara datang beribadah bukan karena hari Minggu libur, bukan. Saudara datang menghadiri kebaktian-kebaktian bukan karena saudara daripada tidak ada pekerjaan di rumah, bukan. Saudara datang menyembah Dia di dalam persekutuan maupun di tempat-tempat di mana saudara sendiri, oleh karena Dia adalah Tuhan saudara-saudara. Saudara sedang mengakui Dia ada di dalam sorga. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11, saudara-saudara, di sana Paulus menggambarkan kenaikan Yesus ke sorga itu dengan mengatakan begini. Karena Yesus taat kepada Bapanya sampai mati di atas kayu salib, maka Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di bumi dan segala yang ada di bawah bumi. Saudara-saudara, saya ulangi. Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi di mana? Di bawah bumi di mana? Di bawah bumi di. Kalau Alkitab bilang di bawah bumi berarti dikubur Pak Robert. Jadi perhatikan saudara-saudara. Berarti orang-orang yang dikubur itu
itu suatu waktu berlutut. Berarti orang-orang yang dikubur itu ternyata hidup. Tambah-tambah saya tidak harus nyambung. Berarti kita tidak bisa bicara bahwa orang dikubur itu tidak ada. Kalau Alkitab bilang segala yang akan bertekuk lutut, segala yang di langit dan yang ada di bawah bumi dan segala yang di bawah bumi kubur, berarti mereka ada. Dan sekarang mereka menantikan keselamatan itu. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudara tanya, jangan tanya, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti ada. Orang-orang yang di dalam kubur, yang saudara-saudara dan saya kira tidak ada, mereka ada. Maksudnya orang yang mati ya, bukan dikubur. Kalau kita orang Kristen dikubur, mereka sudah tidak ada. Mereka sudah ada bersama-sama dengan Tuhan mereka. Tetapi yang lain, mereka masih menunggu keselamatan. Kemudian dalam Kisah Para Rasul, dan segala lidah mengaku, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah Dia yang kita sembah, saudara-saudara, yang naik ke sorga itu. Jadi kalau kita dibilang kita menyembah Tuhan Yesus itu karena Dia naik ke sorga. Jadi karena Dia naik ke sorga, saudara-saudara, maka kita dapat berbicara tentang sorga sekarang. Tapi jangan berpikir di dalam sorga itu ada apa? Ada bidadari, ada sungai anggur merah. Tidak. Sorga itu bukan tentang kita. Sorga itu tentang Bapa kita. Sorga itu tempat kita pulang, kita bertemu muka dengan Bapa kita. Sorga itu tempat sesudah kita menyelesaikan tugas kita di sini, kita pulang. Sesudah tugas kita selesai di sini, sesudah kita tidak lagi punya apa-apa di sini, kita pulang. Sorga adalah tempat bagi saya dan saudara-saudara. Nah, kalau sorga itu ada dan di sana Yesus ada, sekarang untuk apa? Gini, kalau di sorga Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, maka sekarang kita yang di sini duduk bikin apa? Kan begitu. Kalau Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa seperti yang kita selalu ucapkan dalam pengakuan iman kita, maka pertanyaannya, kita ini duduk di sini, di bumi ini kita bikin apa? Yesus berkata kita adalah saksi-saksi. Oh, Pak Pendeta, kan kita tidak melihat muka dengan muka. Ini ditujukan pada murid. Amin, betul. Yesus menyebut murid-murid yang melihat waktu itu saksi-saksi. Tapi bukan berarti bahwa kita yang tidak melihat, kita tidak dapat bersaksi. Salah satu tugas gereja ialah marturia, bersaksi. Dari mana dasar kita mau bersaksi? Dari pengenalan kita akan firman Tuhan. Dari pengenalan kita akan Mesias yang ada di dalam kitab suci. Kita belajar kitab suci. Sesudah kita belajar kitab suci sekarang, sesudah kita belajar kitab suci, sesudah kita mengenal Dia, sekarang kita bersaksi tentang Dia. Tujuan kita belajar kitab suci bukan supaya kita bawa tidur, saudara-saudara, bukan. Tujuan kita belajar kitab suci bukan supaya saya kuasai dan saya, bukan. Tujuan kita belajar kitab suci supaya saya belajar, saya mengenal Tuhan Yesus, dan supaya saya bersaksi tentang Dia. Apa yang saya mau saksikan? Dua Korintus di dalam ayatnya yang ke-47. Ayat 47.
Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini yang menjadi tugas kita duduk di sini, saudara-saudara. Yesus naik ke sorga supaya kita memberitakan berita pertobatan dan pengampunan kepada orang lain. Beberapa minggu yang lalu saya menyebut, saudara-saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang. Bukan cuma untuk kita Kristus mati. Kristus mati untuk semua orang. Juga dalam 1 Yohanes 2 ayat berapa ini? Ayat 2. Ia adalah perantara untuk segala dosa kita. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Jadi tugas kita ialah bercerita kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum percaya, saudara-saudara. Yesus mati untukmu. Bukan Yesus akan mati untukmu, bukan. Yesus mati untuk semua orang di dalam dunia ini. Karena itu tugas kita ialah bercerita kepada mereka. Bukan kasih Kristen ya, saudara-saudara. Kita terlalu sombong dengan menggunakan istilah itu. Kita mengkristenkan orang. Kita tidak punya kuasa untuk itu. Yang menjadi kuasa kita ialah bicara, bercerita, Yesus sudah mati untukmu. Dia mau terima atau tidak, mau dengar atau tidak, itu urusannya. Setiap orang, setiap telinga mesti mendengar Tuhan Yesus telah mati baginya. Dan ini harus menjadi bahan cerita, saudara-saudara. Saudara harus bercerita kepada orang-orang lain. Di tempat kerja saudara-saudara. Di tempat di mana saudara-saudara sendirian. Saudara sendiri Kristen maksud saya. Saudara harus bercerita tentang Yesus yang telah mengampuni. Jadi kalau melihat semua orang dalam konteks ini bahwa Yesus mati untuk orang ini, maka betullah dikatakan di Alkitab kita dapat punya hati yang mengampuni, hati yang mengasihi. Orang-orang yang kita benci sekarang kita dapat lihat mereka sebagai dengan kacamata yang baru bahwa Yesus telah mati bagi orang ini. Nah, saudara-saudara, itu berarti Yesus naik ke sorga. Inilah yang menjadi tugas pengutusan saya dan saudara-saudara di dalam dunia ini, supaya kita menjadi saksi-saksinya. Nah, tidak kebetulan berita perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tahun ini tidak kebetulan jatuh di tengah-tengah situasi persiapan kita untuk melakukan pemilihan penatua diaken jemaat. Karena itu dalam konteks ini saya hendak mengingatkan jemaat seputar ini. Jemaat sedang mempersiapkan dan sudah memperoleh lembaran surat pemilihan, dan izinkan saya memberikan gambaran yang sederhana tentang penatua dan diaken supaya saudara-saudara tidak bertanya-tanya apa tugasnya penatua, apa tugasnya diaken. Saya kasih gambaran yang sederhana begini. Pendeta, penatua, diaken semuanya ada di depan. Periode ke depan ada sedikit yang baru, di mana setiap 14 keluarga itu akan didampingi satu penatua dan satu diaken. Jadi tidak ada penatua dan diaken yang jalan sendiri-sendiri, tetapi mereka akan melayani mendampingi 14 keluarga, satu penatua dan satu diaken. Apa kerjanya? Apa yang dibuat? Begini. Sesudah semua dengar firman Tuhan, penatua kemudian ingat bahwa di dalam dampingannya ada yang tidak pernah masuk gereja. Penatua, misalnya penatua Edison Kodo, dia penatua. Di 14 kelompok keluarganya ada yang tidak pernah masuk gereja. Oh, berarti saya harus kunjungi supaya dia bisa melakukan firman Tuhan. Kan gitu. Tetapi ketika dia kunjungi, kemudian orang itu bilang begini, saya juga sampaikan di teman-teman ilustrasi ini. Begitu dia ketemu, ketika dia menasihati, yang dinasihati bilang begini, bagaimana saya mau masuk gereja? Tempat itu jauh, saya tidak punya kendaraan, saya tidak punya uang untuk ke sana. Misalnya begitu. Jadi orang ini tidak masuk gereja karena dia punya kebutuhan, dia punya masalah, berarti dia punya kebutuhan. Nah, inilah yang digumuli oleh diaken. Diaken mesti berpikir apa yang mesti dia lakukan untuk menjawab kebutuhan ini. Jadi bukan cuma kasih nasihat saudara-saudara, tetapi bagaimana menjawab kebutuhannya, apa yang dia butuhkan supaya dia masuk gereja. Oke, kalau kita kaya kita belikan motor misalnya.
Tapi kalau begitu kita atur, kami atur Pak. Nanti ini Bapak nanti dijemput sama ini, kan begitu. Jadi ada yang bicara dan ada yang memikirkan kebutuhannya. Dan ini mesti jalan saudara-saudara. Kita tidak bisa tuntut orang masuk gereja saja misalnya tanpa berusaha memikirkan menjawab kebutuhannya. Jadi tugas penatua menetap lebih pada menuju kepada tugas mengajar, menasehati. Tapi mari saudara-saudara perhatikan begini. Seringkali kalau kita dinasehati kita kan suka melawan. Kenapa di gereja sulit sekali menasehati? Karena kita lupa. Ketika saya pilih penatua, saya pilih orang yang kalau dia bicara saya dengar. Ketika saya pilih penatua itu berarti kalau dia nasihati saya dengar. Itu yang saudara-saudara pilih. Saya katakan di teman-teman, jabatan gereja bukan jabatan liturgis. Bukan jabatan yang nanti hari Minggu kebaktian ada. Bukan. Ini jabatan selama periode ini. Jadi saudara-saudara yang menyiapkan diri untuk memikul tanggung jawab menjadi pemelihara jemaat dan yang bergumul kebutuhan jemaat harus mempersiapkan diri. Saya sanggup enggak atau tidak? Jadi saudara-saudara mesti memikirkan siapa orang-orang yang kalau dia bicara saya dengar. Supaya nanti kalau dinasihati jangan melawan. Lah kamu sudah pilih saya untuk itu. Kan begitu Bapak Ibu. Menasihati, kasih ingat, kan begitu. Nah tugas dia kan ialah mendorong apa yang dia butuhkan. Ini mesti jalan. Nah karena itu mudah-mudahan ini menolong saudara-saudara. Ini proses yang berjalan sesudah 5 tahun kita jalani bersama-sama. Dalam 5 tahun sesudah kita belajar sama-sama firman Tuhan, saya menjadi pribadi seperti apa sekarang? Apakah saya menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan Yesus? Apakah saya menjadi pribadi yang sekarang bersedia untuk berkorban? Atau saya bukan apa-apa? Tidak ada hasilnya sama sekali. Itu orang-orang yang sekarang sembunyi-sembunyi. Jangan pilih saya, jangan pilih saya. Orang-orang itu sedang mengakui, sedang mengatakan saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Jadi kalau saudara-saudara nanti nama saudara-saudara diusulkan oleh jemaat, gumuli itu. Berdoa gumuli itu. Kalau saudara ternyata tidak bisa jujur dengan diri sendiri, oke. Tetapi kalau saudara bisa, tetapi saudara-saudara tidak mau, daripada saya repot dan seterusnya. Pikir 2 kali. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu akan menggambarkan 5 tahun pelayanan Jemaat Oraya Labora seperti apa. 5 tahun pelayanan gereja Protestan di Sulawesi Tenggara di Jemaat Orel itu akan tergantung kepada nama-nama yang saudara-saudara mau utus. Saudara yang menentukan. Apapun hasilnya jangan mengeluh. Kita mau semuanya membangun jemaat dengan karunia-karunia kita. Dari mana kita semua dapat tugas ini? Dari Yesus yang bangkit, saudara-saudara. Dari Yesus yang naik ke surga, Pak. Dari Yesus yang naik ke surga kita dapat tugas ini. Kalau tidak, masa bodoh kita semuanya. Tidak perlu kita ada di sini, ngapain kita ikut. Tapi karena dia menjadi raja kita, sekarang kita mengabdi kepadanya dengan cara ini. Siapa yang mengasihi Yesus berlomba-lombalah melayani dia. Siapa yang mengasihi Yesus berlomba-lombalah berkorban baginya. Kiranya Tuhan Yesus yang naik ke sorga itu menjadi dasar sukacita kita saudara-saudara. Menjadi dasar sukacita kita untuk melanjutkan hidup kita dan juga dasar sukacita kita untuk melayani dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput jemaat berdiri, mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari R3 Suzuki. Rayon 3.
Kenapa kataku tepuk tangan? Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, bagimulah puji-pujian, syukur dan hormat. Kemuliaan dan puji sembah kami naikkan hanya bagimu. Engkaulah yang layak menerimanya dari kami. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu oleh karena pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk mengingat kembali kuasa yang ada pada-Mu, ya Kristus. Engkau yang telah naik ke sorga. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa-Mu. Engkau yang berada di atas takhta-Mu, yang dari sana Engkau memerintah dan menguasai seluruh kehidupan kami di sini. Oleh karena itu kami datang kepadamu mengangkat syukur, terima kasih karena Engkau berkenan mengingatkan kami. Saat dalam perjalanan hidup kami seringkali melupakan siapa kami dan kuasa yang Engkau sediakan bagi kami. Kami seringkali melupakan kuasa yang daripada-Mu yang terus menaungi kami dalam perjalanan hidup kami. Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami tiap-tiap saat. Dan Engkau yang menghendaki supaya dalam seluruh hidup yang kami jalani Engkau menjadi pusat dari seluruh yang kami kerjakan. Karena itu Bapa di dalam surga kami datang mohon kepadamu. Berkenanlah kiranya Engkau atas semua puji-pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Berkenanlah kiranya Engkau atas seluruh hidup kami itu. Dan menjadi korban persembahan yang berbau harum kepadamu, ya Raja kami, ya Allah kami, ya Tuhan kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami semuanya ini. Bahwa saat kami menjadi lemah, saat kami tergoda untuk berputus asa, saat kami bergumul dengan segala dan berbagai bentuk pergumulan yang kami hadapi, ketika kami merasa tanpa pertolongan, ketika kami merasa tidak berdaya, hari ini Engkau mengingatkan kami, Engkau ada bagi kami. Engkau ada di sorga bagi kami. Dan segala yang kami perlukan tersedia dari tangan-Mu. Kuasa yang daripada-Mu tersedia bagi kami. Bahwa kami dapat menghadapi apapun dalam hidup ini karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Karena itu Bapa di dalam surga kami datang mohon kepadamu, berkenanlah kiranya Engkau atas pengucapan syukur anak-anak-Mu ini. Berkenanlah kiranya Engkau menerima setiap puji-pujian dan persembahan kami. Sekarang sesudah kami mendengarkan dan merayakan kenaikan-Mu ke sorga dan kembali ke tengah kehidupan kami masing-masing, kami mohon kepadamu Bapa, penuhilah kami dengan kuasa-Mu, dengan sukacita itu. Supaya setiap kali ketika kami kembali melanjutkan kehidupan kami, kembali menghadapi bagian-bagian yang sulit dan berat dan apapun saja Bapa, kami menghadapinya dengan sukacita. Oleh karena tahu bahwa Engkau ada menguasai seluruh kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang akan kembali melanjutkan pengabdian kerja mereka sebagai ASN, aparatur sipil negara, sebagai TNI dan Polri, sebagai pegawai dan karyawan di berbagai bidang lapangan pekerjaan. Beberapa di antara anak-anak-Mu mungkin sesudah dari tempat ini akan kembali melanjutkan tanggung jawab mereka. Bawa mereka Bapa supaya tempat-tempat itu menjadi tempat di mana mereka bersuka cita oleh karena Engkau. Dan menjadikan tempat-tempat di mana Engkau tunjuk untuk pergi menjadi tempat di mana mereka melayani dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka. Mereka memberikan segala yang terbaik yang ada pada mereka. Bapa di dalam surga, dari tengah hidup bersama kami datang mengucap syukur oleh karena kesempatan menyaksikan cara-Mu memberkati kehidupan bersama kami.
untuk segala yang Engkau berikan kepada kami. Seharusnya kami datang mengucap syukur bersama dengan kekasih-kekasih kami yang pada hari ini Engkau tambahkan 1 tahun usia. Kami datang mengucap syukur bersama kekasih kami Marisa Anggraini Lati, kekasih kami Ibu Asmin Sepon, kekasih kami Jeffrey Dini Suhari Patanan, kekasih kami Michelle Ferdinand Asalolo Payung. Kami berterima kasih untuk berkat usia yang Kau karuniakan kepada kekasih-kekasih kami. Dan kami percaya Tuhan kekuatan yang daripada-Mu menaungi mereka untuk menjalani hidup di usia baru dan juga tanggung jawabnya. Juga kami teringat kekasih-kekasih kami yang terus bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka, Bapa. Mereka yang terbaring lemah di rumah-rumah sakit, bahkan di kediaman mereka masing-masing. Kekasih kami, anak-Mu, pelayan-Mu, Penatua Jonathan SPD di Makassar. Kekasih kami Ibu Messi Jaswari yang sedang berada di Makassar menjalani kemoterapi. Kekasih kami Ibu Yesna Bonde yang sedang dalam pemulihan di rumah. Kekasih kami Bapak Paulus Tandi Pailang. Kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalaeng. Kami datang menantang kekasih-kekasih kami ke dalam tangan-Mu dan memohon Bapa Engkau berkenan menjamah mereka, supaya dari Engkau kekuatan kesehatan mereka peroleh lagi. Tapi di atas segala-galanya ingatkan kami Bapa, Kristus yang di sorga menjadi Raja kami, penguasa atas seluruh hidup kami. Ajar kami untuk terus percaya bahwa dalam keadaan bagaimanapun segala sesuatu terjadi di dalam kendali-Nya. Karena itu Bapa, di dalam surga kami terus memohon kiranya Engkau terus hadir di tengah-tengah pergumulan saudara-saudara kekasih kami, supaya dari Tuhan mereka memperoleh kekuatan dan memperoleh apa yang mereka perlukan. Dari tengah pelayanan Jemaat-Mu kami juga datang berdoa menyerahkan pelayanan kami Bapa sebagai pendeta penatua diaken, pengurus pelayanan kategorial, bersama dengan semua saudara-saudara anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, BP3 Jemaat-Mu, panitia pemilihan penatua diaken Jemaat-Mu, para guru sekolah minggu anak dan remaja, tata usaha Koster, tim musik multimedia, bersama dengan pos pelayanan kesehatan Jemaat-Mu. Berkati kami semuanya Bapa, supaya dengan kasih kami berjalan dan memberi hidup kami dipakai Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu di dalam dunia ini, dalam lingkungan di mana Engkau menaruh kami masing-masing. Panitia pemilihan penatua diaken Jemaat-Mu yang sedang menjalankan tugas pemilih mereka, Engkau berkati mereka, pakai mereka untuk mempersiapkan pelayanan yang baru dalam Jemaat-Mu ini. Berkati mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan, kesehatan, dengan sukacita, dengan kesediaan untuk bekerja bersama-sama, supaya dengan cara itu Engkau memakai mereka untuk membangun persekutuan, mempersiapkan pembangunan persekutuan Jemaat-Mu di sini. Berkati Jemaat-Mu yang akan mengambil bagian dalam proses ini Bapa. Berkati supaya Jemaat-Mu dapat menjalankan tanggung jawab mereka untuk menunjuk setiap orang dalam Jemaat-Mu, supaya melalui cara ini Jemaat-Mu dapat berpartisipasi dalam pembangunan jemaat. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk persekutuan yang boleh kami alami hari ini. Beberapa di antara kami sesudah dari tempat ini akan melakukan berbagai aktivitas. Beberapa di antara kami akan melakukan perjalanan. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami berterima kasih. Anak-anak kami beberapa anak-anak kami telah menyelesaikan pendidikan mereka di tingkat SMP, SD dan juga SMA. Mereka yang telah naik ke jenjang yang lebih tinggi dan menamatkan pendidikan mereka. Beberapa anak-anak kami terpisah jauh dari kami, akan memulaikan pendidikan mereka di tempat-tempat yang jauh. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Anak-anak kami dan masa depan mereka ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang Kau pakai dan terlibat dalam pelayanan dalam pengabdian ini. Biar ini menjadi kesempatan bagi semua anak-anak-Mu untuk terus bersaksi tentang Engkau dan kasih-Mu. Biarlah kebaikan, damai, sejahtera yang dari Tuhan menjadi bagian kami di sini secara khusus di Sulawesi Tenggara ini. Terima kasih Bapa, di dalam surga ini doa kami kepadamu, yang dengan syukur kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil pundi diedarkan, kita menyanyi dari NKB 199 bait 1 sampai selesainya pundi diedarkan.
lama dalam jurang, ku menjadi dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sambutan Badan Pekerja Majelis Jemaat Orat Labora Kendari atas merayakan kenaikan Yesus Kristus yang disampaikan oleh Penatua Martin Effendi Patulak. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Pendeta, yang saya hormati teman-teman Penatua Diaken, Jemaat Orat Labora, yang saya kasih seluruh sidang jemaat Orat Labora yang hadir pada ibadah pada pagi ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan penyertaannya hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus, yang tentunya dengan perayaan ini sebagai umat yang percaya akan kasih Tuhan yang telah menyertai kita, bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang menjadi momentum bagi umat Kristiani bahwa seluruh rangkaian kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini hingga dia naik kembali ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita umatnya, ini adalah kabar sukacita yang menjadi penguat bagi iman kita, ya. Karena hanya pengikut Tuhan Yesus yang percaya bahwa dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Kalau yang lain saya kira tidak seperti itu. Nah, untuk itu kami atas nama Majelis Jemaat dan seluruh pendeta mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan. Kami mohon maaf karena ternyata tidak diperhitungkan jemaat yang hadir hari ini melebihi kapasitas gedung gereja, sehingga harus ada di samping sebelah kanan dan tidak disediakan tenda. Nah, ini ada satu kealpaan bagi kami mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sisi sebelah kanan gereja. Tapi puji Tuhan mereka tetap mau mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Ini menjadi catatan bagi kita semua teman majelis, ya. Jadi setiap ada perayaan semacam ini, kalau kita hanya melaksanakan ibadah satu kali, otomatis harus kita pasang tenda baik di sebelah kanan maupun di depan gereja. Jadi tidak perlu lagi harus didiskusikan, tapi ini menjadi kewajiban bagi kita, ya. Termasuk saya juga, kita tidak pikir seperti itu. Ya, ini mulai panas, mulai pasti tidak nyaman di luar. Nah, itu tentu atas nama majelis kami mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi tahun depan. Dan satu hal bahwa kita akan memilih majelis yang baru, silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan hati masing-masing, siapa yang bisa mewakili masing-masing rayon untuk menjadi penatua diaken. Nah, kita berharap bahwa ini bisa berjalan lancar dan tentu kita akan mendapatkan majelis penatua dan dekan yang baru untuk 5 tahun ke depan yang akan membantu pelayanan di gereja maupun di jemaat.
Demikian juga dengan sinode, tahun depan juga akan diadakan pemilihan atau sidang sinode untuk memilih ketua dan pengurus yang baru, dan ini menjadi bagian penting dari rangkaian kita memilih penatua dan diaken yang baru. Nah, untuk itu marilah kita semua jemaat Orel untuk mendukung proses pelaksanaan pemilihan, baik itu majelis di jemaat Orel maupun nanti kita mendukung sidang sinode yang akan dilaksanakan tahun depan. Demikian saya rasa ucapan selamat merayakan hari kenaikan. Kita yakin bahwa Yesus selalu menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya, dan kita akan selalu setia sampai kita berjumpa di Yerusalem baru dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, selamat pagi, Shalom. Penyampaian warta jemaat dalam minggu ini hanya bersifat mengingatkan minggu depan tanggal 1 Juni 2005 ibadah 3 kali, jam 7.30, jam 10 dan jam 17 atau jam 5 sore. Romawi 3 pelayanan khusus, perjamuan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu depan tanggal 1 Juni 2005. Akan dilaksanakan perjamuan kudus, kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Kemudian mengingatkan untuk ibadah rumah tangga pada hari Jumat tanggal 30 Mei jam 17 atau jam 5 sore di keluarga Benihau, ke jalan Kemaraya, Lorong Bukit Indah, pelayan Pendeta Elasrain Bonde STH. Kemudian hari Sabtu tanggal 31 Mei 2005 pukul 17 di keluarga Ruth Guni dan keluarga Ruhani Tonga. Ini gabung dengan PKPG atas nama Wulandari Tonga. Ibadah keluarga dilaksanakan di Gedung Smart Orel, pelayan Pendeta Martinus Pong Turunan STH. Kemudian untuk kategorial pelayanan lanjut usia dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7.30, pelayan Diaken Norce Orlin Mince. Kemudian penyampaian hanya bersifat info tambahan untuk hari ini Kamis 29 Mei. Info panitia pemilihan. Sehubungan dengan pemilihan calon penatua diaken masa bakti 2025-2030 untuk surat suara yang telah dibagikan ke jemaat sudah dapat dikembalikan dan dimasukkan ke kotak suara sesuai rayon masing-masing yang terletak di pintu masuk gereja. Jadi kami ingatkan, ada 5 rayon, lihat rayon masing-masing, jangan rayon 1 masukkan di rayon 2. Jadi masing-masing rayon ya, jadi nanti surat suaranya itu sesuai dengan kotak rayon yang ada di depan. Rayon 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah tersedia di depan oleh panitia. Mulai hari ini, 1 Juni 2025 sampai dengan 15 Juni, ini pemasukan surat suara. Panitia mengharapkan dukungan jemaat. Ini terima kasih. Panitia pembangunan disampaikan kepada warga jemaat bahwa progres pembangunan pagar tembok gereja sampai dengan saat ini pembangunannya masih terus berlanjut. Bagi warga jemaat yang ingin memberikan bantuan berupa dana dan atau material, dalam hal ini pasir, semen atau batako, dapat menghubungi Ketua Panitia Pembangunan Bapak Binanga Panjaitan SE atau Bendahara Panitia Diaken Hermina Botong. Atas dukungan yang diberikan diucapkan terima kasih. Yang terakhir, anggota jemaat yang hadir pada perayaan kenaikan Yesus Kristus hari ini, laki-laki 247, perempuan 347, jumlah 594 orang. Tambahan, sebagaimana yang disampaikan minggu lalu, ada kegiatan bakti sosial yang akan untuk saat ini ditiadakan karena sesuatu lain hal. Dirubah menjadi kegiatan donor darah dan dirangkaikan dengan jalan santai yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Juni 2025, waktu jam 8 sampai jam 10.30
Kegiatan itu donor darah jalan santai, tempat XMTQ. Demikian penyampaian atas kerjasama yang disampaikan, terima kasih. Ini panitia PKPKB GEP Sutra yang ke-31. Penatua Yohanes Bawondes, Sekretaris Yakob Bartemius, mengetahui Ketua Kelas Kendari Utara Pendeta Stephen Saimani. Jadi mohon maaf, jadi yang minggu lalu ada kerja bakti di Rumah Jabatan Sinode ditiadakan, dirubah menjadi donor darah dan bakti sosial. Kemudian ditambahkan juga pada saat jalan santai donor darah jam 10.30 ada door prize, ini akan dibagikan di XMTQ juga. Dimohon juga partisipasi seluruh jemaat untuk meramaikan kegiatan kaum Bapak ini. Terima kasih. Kita mengakhiri ibadah ini. Kita bersama menyanyikan nyanyian Yesusku Juru Selamatku. Jemaat, kembalilah dalam hidupmu dan pergilah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, sekali lagi kita datang memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400, bait 1 dan bait yang kedua, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia
Demikian ibadah kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.